awalnya bikin apa ya, desain wedding dress tuh tertariknya kayak gimana? Jadi sebenarnya berawalnya tuh dari akhirnya kita minta di toko bahan ini untuk custom. Dia custom tuh sampai ke Eropa. Kalau lama sih bisa setahunan lebih. Sekarang kita mau main game, Kristi. Pecel lele atau ayam geprek? Aduh, nggak bisa sih Kak. Bawa tas biasanya apa sih yang dibawa sama fashion designer sama? Nah terus aku tuh selalu bawa meteran. Nih kemanapun. Wow, buat apa? Karena Kalau lagi down itu apa yang biasa kamu lakukan? emang sebenarnya menurut aku kerjaan desain itu berhubungan banget sama mood. Ya, Jadi kayak man. Hai teman-teman, gue Radit Insomnia. Sekarang kalian sedang menyaksikan podcast Gensweep. Podcast yang bakal ngebahas banyak hal seputar kreativitas dan juga segala hal yang berkaitan dengan produktivitas khusus buat kalian generasi yang Swift abis. Dan di episode kali ini spesial banget. Gue kedatangan tamu yang mungkin sudah seliburan di FYP kalian. Dan buat kalian yang mungkin tertarik sama fashion atau wedding dress, kayaknya udah kenal deh sama konten-konten beliau. Siapa lagi kalau bukan Kristi Basel! Saya tepuk tangannya telat ya. Tepuk tangannya baru belakangan. Apa kabar Kristi? baik Kak Adi. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini sekarang lagi sibuk apa Kristi belakangan ini? Sekarang karena lagi wedding season jadi banyak banget kayak fittingan, meeting, terus kemarin kan kita baru aja launching collection baru, collab yang brand Advezo sama Kak Clarissa Tanu. Oh oke. Ini tadi kamu bilang wedding season, berarti memang akhir tahun banyak orang yang menikah ya? Iya bener, biasanya tuh antara Agustus sampai Februari yang bener-bener orang kayak nyari-nyari tanggal bagus gitu. Oh iya juga ya, jadi disesuaikan dengan tanggalnya ya? Betul. Kalau tanggal, ibarat tanggal atau bulan-bulan paceklik tuh di bulan apa aja biasanya? Yang low season ya maksudnya? Iya. Oh itu kayak Mei, Juni, ya Mei, Juni lah, Mei, Juni, Juli. Itu mereka jarang ini ya, jarang ada Sebenarnya pernikahan gitu di tanggal segitu. sebenarnya tergantung sih, kadang-kadang tuh kalau yang buat orang Chinese mereka kayak di bulan-bulan itu tuh nggak ngerayain wedding, tapi ada yang buat kayak orang Indo itu merayakannya di bulan-bulan itu. Oh oke. Iya. Cuman tetap kayak memang high seasonnya itu biasa Agustus sampai Februari sih. Agustus sampai Februari. Wah ini sebuah fun fact yang cukup menarik ya buat kita ketahui. Nah, tapi mungkin Kristi bisa di-share gak ke teman-teman? Awalnya bikin apa ya, desain wedding dress tuh tertariknya kayak gimana? Jadi sebenarnya berawalnya tuh dari waktu dulu masih kecil banget, suka ngeliatin oma itu suka banget jahit. Jahitnya tuh bukan cuman jahit kayak bener-bener bikin baju atau gaun aja gitu, tapi dia tuh suka kayak misalnya ngeliatin ada baju-baju kita yang bolong, udah kayak lepas jahitan atau kancing yang lepas tuh, dia sengaja kayak nyari-nyariin untuk kayak dibenerin. Gitu. Jadi sebenarnya aku tahu dia tuh cara mengkomunikasikan perhatiannya kayak gitu. Orangnya tuh jarang ngomong gitu, jadi introvert banget. Nah makanya mungkin dari situ aku karena terekspos banget dari masih kecil ngeliatin dia dan aku suka banget sama karya-karya dia. Jadi mungkin aku kayak melihat bahwa jahit-menjahit itu sebuah love language gitu. Dari Terus, oma kamu itu dari ya? oma. Makanya akhirnya di situ aku ngerasa, oh ini mungkin salah satu cara untuk berkomunikasi ya gitu. Terus akhirnya aku sendiri jadi suka explore, coba-coba. Nggak taunya waktu kayak ikut keterampilan tangan, menjahit, terus pattern making, itu semua tuh selalu hasilnya tuh bagus gitu. Jadi ternyata tanpa disadari aku punya skill di situ juga. Akhirnya aku mulai tekunin, emang kuliahnya ngambil di situ. Terus juga kayak ada experience dari waktu masih SD aku sama adik-adik aku tuh suka jualan tank-tank di warung. Nah jadi tank apa soalnya? Tank buat perang? Makanan. Oh keren, buat tank buat perang gitu. Buat makanan. Kayak jajanan jadul gitu, dari kayak kacang tanah sama apa gula. Iya, terus akhirnya ya mungkin kayak berbekal kayak pengalaman untuk jualan, dagang sama jahit-menjahit, akhirnya aku mencoba untuk buka di fashion. Oh oke, tank-tank makanan teman-teman. Kirain alutsista, gila keren banget ya jual alat-alat perang ya kan. Nah ini berarti tadi oma kamu ngejahitnya kan orang-orang terdekat aja ya, keluarga aja? Iya, keluarga doang. Nggak mungkin tiba-tiba ke pasar, bolong mas ya jahitnya bajunya nggak? Iya, nggak gitu ya? sih, nggak sekepo itu nggak sih. Gitu, oke. Nah kamu udah mulai ngehnya ini dengan apa ya, dengan jahit-menjahit tadi bisa menghasilkan itu pas kapan?
Kristi? Sebenarnya semuanya proses sih Kak. Jadi kayak misalnya waktu masih kecil, jadi aku tahu dulu tuh papa emang suka banget ngelukis yang fine arts, terus emang selalu bagus. Jadi emang dari masih kecil aku suka banget ngelukis, terus dia yang suka ngajarin aku. Kayak dari umur 4 tahun, 5 tahun tuh udah kayak dilomba-lombain mewarnai gitu. Terus jadi suka, habis itu ternyata tahu waktu kayak ikut kelas-kelas jahit, selalu hasilnya tuh Terus di sekolah ada kelas keterampilan aku ambil, selalu kayak nilainya A gitu. Jadi mungkin semuanya tuh proses mengetahui waktu kita explore berbagai hobi, ternyata di jahitan, sesuatu yang berhubungan dengan kerajinan tangan, melukis, gambar, itu aku punya kelebihan di situ gitu. Dan ternyata passionate juga. Nah jadi mungkin setelah dikumpulin apa ya kira-kira yang bisa menggabungkan semuanya gitu, dari menggambar, jahit, kerajinan tangan, ternyata fashion itu kumpulan dari semuanya gitu. Jadi waktu kayak ketika harus memilih jurusan, kira-kira kayak udah ada gambaran nih, kayaknya di fashion cocok karena aku suka semuanya dan ada skill di situ. Oke, tepuk tangan dong teman-teman buat Kristi. Ini berarti dari keluarga tuh nggak ada hambatan sama sekali ya, benar-benar support ya? Iya, support sih. Support banget ya. Yeah. Karena kan tadi papa kamu seneng lukis, segala macam, oma juga seneng ngejahit, gitu-gitu. Nah sekarang mungkin lebih dibantu lagi kali Kristi ya dengan adanya sosial media. Iya, benar banget. Apalagi tadi aku sempat mention di awal, mungkin orang-orang tuh sering lihat FYP kamu, gitu, konten-konten kamu gitu. Ini sekarang kamu lebih seneng disebut sebagai content creator atau fashion designer? Sebenarnya lebih suka sebagai storyteller sih. Oh gitu, kenapa? Iya, karena aku tuh bisa menjual, bisa memperkenalkan karya aku, terus kayak bisa menjual, bisa marketingin itu karena skill aku bercerita gitu. Dari karya-karya kamu tadi ya? Iya, benar. Itu biasanya inspirasi dari mana? Kalau kamu lagi bikin karya-karya yang dituangkan mungkin ke sebuah pakaian atau apa gitu? Nah, sebenarnya awal mulanya itu dari pengalaman pribadi. Aku kan orangnya sebenarnya yang awalnya introvert banget, aku kayak nggak terlalu suka yang keluar-keluar atau kayak banyak ngobrol sama orang, tapi aku tuh enjoy banget denger cerita. Nah jadi waktu dulu pertama kali aku bikin gaun, itu banyak banget cerita-ceritanya sebenarnya sederhana, pasti kalau ngobrol sama brides kan dia ngomong kan, oh ya pengen nih inspirationnya ini, dream wedding gown aku ini, ternyata ada yang datang, dia itu peranakan pernikahannya antara Jawa dan Tionghoa gitu. Jadi banyak banget yang menarik, terus waktu aku dengerin tuh kayak sayang banget ya aku doang yang menikmati sendiri ceritanya. Akhirnya aku pikir lebih baik aku bagikan aja biar mungkin orang lain juga bisa terinspirasi dari cerita mereka. Ya akhirnya dari situ aku merasa lewat konten bisa mewadahi mereka untuk bisa bercerita gitu lewat gaun-gaun mereka. Sejauh ini ada ini nggak yang sulit banget nggak untuk ibaratnya divisualisasikan dari cerita-cerita mereka menjadi sebuah karya, ada nggak? Atau dari karya-karya kamu deh gitu? Ada nggak? Aduh, gue ada di kepala tapi kayak susah nih gue jadiin baju atau produk. Sebenarnya lumayan banyak sih yang kayak gitu. Maksudnya kan yang requestnya rata-rata kan mereka dari cerita yang unik-unik gitu kan. Jadi pas pertama kali mikir gimana ya cara ngegabungin semuanya gitu. Tapi memang ada prosesnya sih. Kita kayak bikin mood board dulu, terus ada brainstorm bareng sama tim desainer yang lain. Habis itu kita kumpul-kumpulin ide-idenya. Habis itu yang mana yang oke, sisanya dieliminasi. Baru habis itu dimulai bikin beberapa sketsa gitu. Jadi ada proses yang memudahkan gimana ya milih desainnya. Gitu. Sama research juga. Iya. Sejauh ini yang ribet yang kayak gimana? Yang ribet ya? Yang ribet itu apakah mungkin cari lebih materialnya apa segala macam enggak ya? Nah, kalau yang dari yang paling terakhir yang aku ingat ya, aku sempat bikin gaun yang dia tuh pengen ngegabungin antara warna champagne sama warna red wine. Sedangkan kalau kita beli bahan, pasti kan dia yang ada tuh satu warna. Terus dia maunya tuh semua full sama Swarovski. Jadi di toko bahan tuh nggak ada yang punya kayak gitu kecuali dia custom. Akhirnya kita minta di toko bahan ini untuk custom. Dia custom tuh sampai ke Eropa. Wow. Terus kayak ternyata waktu jadi sebenarnya itu tricky kan. Kita semua nggak bisa visualize bakal sebagus apa kalau udah jadi. Kita cuma ngomong doang mau gradasi. Waktu datang ternyata menurut aku ya pribadi kayak gabungan warna itu tuh patah gitu, nggak bisa sesuai ekspektasi. Bisa nyatu gitu, Jadi akhirnya terus gaunnya dia itu unik, bukan kayak ball gown biasa cuman rok doang. Di bawahnya tuh dikasih kayak kanopi gitu. Jadi kayak bener-bener ngembang banget, gede banget gitu. Dan itu gaunnya berat banget.
Terus berlayer-layer lah petticoatnya. Waktu kayak akhirnya dateng, ya udah kita mau nggak mau beli kayak bahan yang cuman warna merah aja. Terus goldnya itu kayak bener-bener dipayetin satu-satu per biji gitu biar bisa kayak nyambung sama merahnya. Dan waktu itu karena kita terima bahan yang gradasinya itu yang fail, ternyata kayak mungkin udah kurang, nggak ada sebulan sih, mungkin 3 minggu doang. Jadi akhirnya tuh mungkin kendalanya di waktu ya, deadline yang mepet banget, tapi kita harus bisa selesaiin yang intricate banget gitu. Oke, kalau gitu dari sekian banyak gaun yang kamu bikin atau kerjain itu yang paling lama berapa lama, yang paling cepat seberapa cepat? Kalau lama sih bisa setahunan lebih. Setahun? Iya. Yang bikin lama apa? Karena pertama mungkin proses research desainnya dari dia juga kayak banyak feedback, ada kayak perubahan-perubahan, revisi gitu. Terus habis itu prosesnya juga kalau memang kompleks banget ya bisa bener-bener payetan satu persatunya itu memang lama. Tapi kan ini pakai tangan. Buat wedding kan ya? Wedding. Setahun. Untung masih nyambung tuh ya. Coba kalau datang putus tengah jalan kasihan juga ya. Iya makanya, ya setahunan sih bisa. Ya? Iya. Kalau paling cepat? Paling cepat waktu itu pernah yang sebenarnya ribet banget. Dia pengen gaunnya tuh bentuknya kayak peacock gitu loh, kayak bulu satu-satu. Tapi jadi kita tuh kayak bikin roknya bukan langsung potongan ball gown, tapi satu persatu panel ditempel sampai jadi rok gede banget. Dan itu dia ngasih tahu dadakan, oh iya dimajuin nih tinggal minggu depan. Terus dibawa ke, kalau nggak salah acaranya di US. Jadi kita kayak mesti selesainya kayak kurang dari seminggu gitu. Karena harus dibawa ke US itu. Iya benar. Ada nggak sih kayak besok bisa bikin gaun nggak? Kita di sehari 2 hari gitu ada nggak? Kalau sampai sehari 2 hari sih enggak lah ya Kak. Tapi kamu udah ada ready stock ya yang bisa mungkin dipakai atau enggak? Atau tetap by order? Iya, semuanya custom. Custom. Cuman mereka tetap bisa milih untuk custom rent. Jadi untuk dibalikin lagi gitu bisa. Kalau buat di rent gitu ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal order paling lama atau paling cepat, sekarang kita mau main game, Christy. Oke. Gamenya, Gimana tuh? Jadi gamenya adalah kamu harus menjawab pertanyaan dengan cepat. Jadi aku kasih pertanyaan pilihannya A atau B, kamu harus cepat jawabnya, nggak boleh mikir. Oke. Oke? Siap ya? Siap. Sebelum main kita kasih semangat tuh buat Christy, teman-teman. Karena kalau misalkan kamu kalah, berarti kamu nggak menang. Ya nggak ada hukuman apa-apa, nggak, kita membuat game aja ya. Oke, siap Christy? Oke, siap. Pertanyaan pertama untuk Christy. Saya ikut deg-degan juga nih. Tampilan atau tekstur atau bahan? Bahan. Kenapa? Karena bahan tuh beragam banget dari yang simple, cuman lace-lace, sampai yang benar-benar full payet. Jadi dari bahan itu sendiri udah bisa menentukan gaun bakal sesimpel apa atau sebagus apa. Oke, berarti bahan tuh ya? Bahan. Oke, lewat pertanyaannya. Yang kedua, black and white atau colorful? BW. Karena paling aman, soalnya aku kan juga di industri wedding kan, wedding gown semua putih. Oke, yang colorful nggak ada ya sama sekali? Sebenarnya ada, tapi jarang, kayak mungkin 10%. Oke, berarti lebih milih black and white ya? BW. Oke. Yang ketiga, kerja di rumah atau di kafe? Rumah. Kenapa? Aku dari dulu sampai sekarang selalu rumah, kantor, studio, workshop nyambung semua. Jadi kayak biar bisa dikontrol kerjanya langsung cepet gitu. Oh oke. Kalau di kafe nggak pernah? Pernah, cuman lebih PW aja di rumah. Nggak fokus ada space gitu. Nggak fokus kalau di kafe ya? Iya, rame. Atau kalau mau nyobain rumahnya di kafe bisa nggak? Jadi biar sekalian aja gitu rumahnya di kafe. Dibikin kafenya ada juga ya. Ya mungkin ntar bisa coba sih kan. Oke. Yang keempat, fast fashion atau quiet luxury? Quiet luxury. Kenapa? Aku lebih suka kayak yang berhubungan dengan details, custom, lebih personalized. Yeah. Oke. Selanjutnya yang kelima. Nah ini kita nggak tahu apakah ini makanan favorit atau dia atau bukan ya. Pecel lele atau ayam geprek? Ayam geprek. Kenapa? Nggak makan ikan. Kayak nggak suka itu loh, takut ketelan tulangnya gitu. Soalnya dulu pernah makan ikan pas masih kecil, ketelan tulangnya sampai sakit leher seminggu gitu. Pakai nasi anget. Iya, habis itu turunnya karena nasi anget. Tapi habis itu jadi udah males gitu Kak. Trauma sama tulang ikan ya? Nggak sampai trauma, cuman udah deh males gitu. Kecuali dikupasin sampai kayak udah nggak ada lagi tulangnya. Wow. Langsung nih ada pekerjaan buat kamu yang sedang nganggur. Ngupasin ikan lele untuk Christy Basil. Oke, berarti ayam geprek ya? Oke, iya ayam geprek. Semua ayam geprek suka? Atau ada? Iya, semua sih. Oke sih makan sih. Oke, pedas berarti suka aman ya? Aku nggak makan pedas, tapi
Nggak bisa juga. Ayam geprek tapi pedes. Oh iya sih ya. Iya. Oh ya pedes dikit masih bisa sih. Masa ayam geprek pakai kolak? Kan susah kalau manis ya. Oke, pedesnya sedang aja berarti ya? Sedang. Oke. Yang keenam, Ed Vezo atau Bayi Christy Basil? Aduh, nggak bisa sih Kak. Kenapa? Nggak bisa milih. Hidup itu pilihan. Nggak bisa, dua-duanya anakku. Emang nggak ada yang bisa paling sayang gitu? Atau yang duluan gitu prioritasnya? Mungkin gini sih, kalau untuk waktu prioritasnya pasti lebih banyak ke custom. Soalnya itu personalized, harus ke masing-masing orang. Kalau custom kenapa? Yang custom Bayi Christy Basil berarti? Yang Bayi Christy Basil. Okay. Kalau Ed Vezo itu kan sebenarnya masih yang mass production kan, jadi dia masih yang kayak bisa di-handle sama orang lain. Paling aku tuh kalau misalkan ada big project aja yang kayak collab-collab gitu. Udah supervisi udah ini ya. Iya, ada tim juga. Ada timnya. Oke. Nah, yang ketujuh, offline shop atau online shop? Online banget. Kenapa? Kalau aku tuh kayaknya harus datang ke offline dulu baru bisa beli. Walaupun udah dicek-cek online. Gak apa-apa sih sebenarnya menurut aku sih. Soalnya aku juga ada offline store kan. Cuman tetap offline store itu cuman menurut aku di mana ya? Dia tuh tempat untuk orang bisa ngelihat fisik langsung barangnya. Tapi untuk penyebarannya, untuk dapetin traffic terbesar itu dari online. Jadi orang pun datang ke offline karena dia udah nemuin kita dulu di online. Lebih mudah meraihnya, targetingnya lebih tepat juga. Iya, make sense ya. Oke, nah ngomongin soal online, pertanyaan terakhir ini, TikTok atau Instagram? TikTok sih, karena aku mulai pertama kali di TikTok. Oh gitu? Iya. Apa yang menurut kamu yang lebih dimudahkan oleh TikTok daripada Instagram? Soalnya yang bikin pertama kali ada short videos itu kan di TikTok. Terus dia juga yang bikin di mana algoritma itu bisa menyebarkan ke yang sesuai dengan apa yang jadi interest kita. Terus kayak dia bisa ngebaca behavior kita. Terus udah gitu kalau misalnya kita nge-post satu konten, contoh kalau dulu tuh di Instagram kan orang kalau jualan pakai iklan ya. Terus kayak di TikTok ini sekarang dia nggak usah pakai iklan, dia udah langsung bisa nargetin ke orang yang dia tahu pasti suka. Jadi kayak iklan gratis gitu kalau kita viral. Nah kita cuma tinggal, dan maksud aku di dalam short video sekarang itu, kita tuh kayak ajang kreativitas aja, bukan siapa yang paling terkenal atau yang paling populer, tapi orang biasa aja juga bisa ngeviralin produk mereka gitu, asal mereka kreatif. Oke, kita kalau gitu terusin lagi, game-nya udah kelar. Tepuk tangan buat Christy teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin TikTok lagi nih, masih inget gak konten pertama kamu yang kamu share di TikTok terusnya jadi rame banget? Itu kayaknya waktu pandemic, terus kayak sebenarnya TikTok pertama kali kan entertainment banget lah ya, yang kita tahu kalau misalkan orang buka tuh dulu yang dance, joget-joget gitu ya. Cuman kayak recehan gitu-gitu. Tapi pas itu aku ngerasa kayak iklan tuh udah mahal banget, terus semua orang tuh hopeless banget sama yang di sosmed yang lain gitu. Jadi akhirnya aku buka-buka terus nonton, aku keracunan banget sama satu konten. Konten ini dia tuh kayak proses bikin gaun gitu. Terus bener-bener dari awal sampai akhir detail banget, sampai jadi kayak before after gitu, dari yang kayak nggak ada apa-apanya, bahan doang biasa, terus tiba-tiba jadi gaun cantik banget. Terus waktu aku buka ternyata dia bisnis account Kak di New Zealand, dan ternyata dia seorang desainer. Itu jadi aku langsung kepikiran saat itu, oh ternyata di luar itu bisa dia pakai konten yang bercerita kayak gini, terus dia bisa bisnis ini, orang tuh nontonin dan suka banget gitu. Akhirnya aku ngerasa, oh ya mungkin di Indo belum ada sih, tapi ada chance-nya, berarti aku bisa ngelakuin hal yang sama. Terus akhirnya aku coba ikutin juga, cuman bedanya kalau dia tuh waktu itu nggak ada storyline-nya ya, aku tambah-tambahin cerita kayak tentang kliennya aja. Oh dimodifikasi ya, jadi lebih menarik gitu ya. Betul. Berarti kamu sudah memulai bisnis by Christy Basil sebelum pandemik berarti ya? Sebelum. Akhir 2018. Akhirnya disempurnakan lagi dengan konten-konten di TikTok tadi gitu ya? Iya, betul. Biasanya dapat ide dari mana Christy untuk bikin konten yang konten sebenarnya dari gitu? klien-klien aja sih, dari cerita-ceritanya mereka aja. Inspiration dari mana, konsepnya apa, terus kayak cerita mereka gimana sama pasangannya, itu aku ceritakan kembali lewat konten. Lewat konten yang tadi kamu bikin gitu ya? Keren. Nah Christy, walaupun tadi kamu mention kalau kamu lebih seneng kerja mungkin dari studio, rumah gitu kan, ya mungkin jarang banget kalau ke kafe, kalau mungkin ketemu klien aja kali ya. Betul. Nah, kan sekarang kamu bawa tas, biasanya apa sih yang dibawa sama fashion designer? Dalam tas aku ya? Iya, sama konten kreator juga gitu sih, apa sih? Kita lihat ya. Iya. Nggak apa-apa kan? Boleh dong, boleh. Nah sebenarnya aku tahu sih ini yang kayaknya biasa kalau mungkin kayak dompet gitu kan pasti lumayan wajar ya, orang pasti selalu bawa.
Aku nggak pernah bawa, emang ada isinya, jadi nggak pernah bawa dompet. Power bank sih, karena takutnya kalau HP baterai habis bisa ngecas. Wah, itu penting banget. Biar nggak lost kontak sama klien-klien ya, sama tim juga ya. Bener, nah terus aku tuh selalu bawa meteran, nih kemanapun. Wow, buat apa? Karena jadi dulu tuh dari pernah satu pengalaman, kan tadi kakak bilang kan aku jarang keluar. Tapi kalau keluar tuh pasti ketemu klien. Betul. Terus pernah tuh kayak dulu awal-awal ketemu klien, terus kayak cuman ngobrol-ngobrol, bukan sebenarnya nggak ketemu klien, jadi ketemu temen dikenalin, terus ini nih fashion designer loh, kayak yuk bikin baju aja sama dia, terus aku nggak bawa, jadi aku nggak bisa ngukur. Tuh, padahal kalau nggak saat itu juga bisa langsung jadi klien, jadi aku pikir bawa aja. Jadi siap-siap. Siapapun kalau ketemu bisa jadi klien. Iya benar-benar. Nggak mungkin kan tiba-tiba, sebentar saya ukur dulu ya. Nggak mungkin pakai jengka, jadi pakai meteran. Pakai meteran. Oke. Terus sama yang selalu aku bawa juga tuh ini, kantong ini selalu ada isinya kayak poin-poin script gitu. Oh kirain jimat tadi. Skripnya dia apa nih? Ini tuh kayak post-it, nah yang bikinin tuh biasa ini nih Vino, editor aku. Oh jadi, gitu, hai Vino. Iya, jadi dia udah catetin, ini cerita klien ada namanya beda-beda, ini Melianti, Michelle gitu. Jadi dia udah bikin poin-poinnya tentang per klien itu apa aja, terus habis itu nanti aku kayak tinggal panjangin jadi skrip gitu. Oke, jadi gini, misalkan aku mau jadi klien kamu nih, kita ketemu, kita meeting nih ya. Iya. Terus cerita gue pengennya begini nih, Kristi bla 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 bla. Jadi kamu mendengarkan, Vino yang nyatetin. Atau enggak, kamu kita juga? Jadi sebenarnya kita udah ada kayak gini, kameranya nyala. Udah ada kamera nyala, nanti dia dengerin lagi, dia catetin. Gitu. Oh, dirangkum ya? Iya, dirangkum. Kayak apa sih yang kayak jadi highlight, misalnya kemarin dia pengen bikin Cheongsam, tapi Cheongsamnya tuh nggak mau kayak yang oriental, ada Phoenix-Phoenixnya gitu, tapi isinya tuh kayak bordiran satu kota Melbourne. Ternyata dulu dipropose di situ. Nah, jadi makanya tuh dicatetin, terus ada apa aja di situ, kayak ada bridge-nya, terus kayak mungkin ada bangunan-bangunan di sana lah gitu yang dimasukin di point out. Oh, oke. Berarti rangkuman dari pembicaraan kamu sama si klien, dibikin rangkuman sama si Vino, terus kamu bikin lagi skripnya, idenya seperti apa gitu nanti. Oke. Terus ada apa lagi, Kristi? Nah, ini terakhir yang selalu wajib banget ada, aku selalu bawa ini sih, laptop Acer. Wow, ini laptopnya Acer? Iya, aku pakainya Acer Swift 14. Kenapa kamu suka Acer Swift 14? Soalnya kan selalu kerja kemana-mana mobile, terus aku mesti kayak kapanpun aku ada ide harus bikin skrip, aku bisa langsung nulis. Dan biasa harus ada device yang buat masukin raw footage aku kan. Nah kalau di HP pasti nggak cukup, jadi aku masukin sini. Terus kalau aku butuh udah harus kayak deadline konten, aku bisa langsung ngerjain, langsung edit di sini. Jadi dikumpulin dalam satu device ini, menurut aku penting sih, kayak mendukung banget aktivitas aku sekarang yang benar-benar padat, semua kumpul di sini. Betul, jadi memang device itu penting banget untuk mendukung kamu yang lagi sibuk karena aktivitas kamu kan, tadi ketemu klien, terus harus bikin skrip segala macem. Iya. Kristi boleh coba pegang nggak? Boleh dong. Wow, ringan sekali, bahkan bisa masuk ke tas Kristi yang nggak gede ini ya. Bener. Sangat praktis jadinya. Praktis banget ya. Kemana-mana aku bisa tinggal bawa ini. Oke. Berarti dari semua pekerjaan kamu yang bikin skrip, tadi ngedit video tuh kamu semua ngerjain nih berarti ya? Iya. Walaupun tadi bantu sama Vino juga kan ya? Iya, bener-bener ya. Dia paling ngasih poin-poinnya aja, tapi aku masukin ke sini semua sih. Terus habis itu ntar anytime kayak aku ada ide, aku tinggal ngetik bikin skripnya. Oke. Berarti dengan bantuan laptop ini apa yang kamu kerjain sendirian, Kristi? Iya, soalnya semua udah bisa di sini kan. Iya. Apa aja tuh yang biasanya kamu lakukan dengan Acer Swift 14 ini? Nah, paling pertama sih yang sering banget pasti skrip. Skrip itu aku soalnya di sini udah ada Microsoft Word. Terus kayak aku kalau misalkan harus present sama tim juga ngejelasin kayak konsep segala macam pakai PowerPoint. Jadi bisa multitasking. Iya. Terus di Acer Swift 14 ini udah include juga sama Windows 11. Nah, udah ada Microsoft Office Home and Student 2021. Berarti lengkap banget nih ya? Lengkap banget semuanya. Wow, tapi semua softwarenya asli nggak? Nah, jadi software yang menunjang kreativitas aku ini udah pasti asli sih. Jadi aku nggak khawatir kalau harus update dan segala macam tuh pasti aman. Pasti aman ya, apalagi kamu kan ya namanya ibaratnya seniman juga gitu kan. Berarti menunjang copyright banget. Betul, copyright banget. Iya. Iya, bener banget nih buat teman-teman, lu tuh harus banget aware juga yang namanya copyright. Nah, apalagi yang mungkin berkesenian, bikin kayak gini-gini, konten-konten segala macam. Iya. Berarti dengan pekerjaan kamu yang sekarang kan sangat-sangat menuntut multitasking. Apakah laptop ini sangat membantu kamu, Kristi?
Iya, benar-benar karena kan pertama kayak aku bilang ya tadi aku udah bisa naruh data tuh pasti banyak banget untuk footage video. Ya. Jadi sekaligus pasti ngedit kalau aku mikir oh udah deadline nih Ya. langsung produksi. Betul. Terus anytime aku ada ide pasti aku langsung nulis skrip di sini. Ya. Terus kalau misalkan aku butuh kayak ngejelasin konsep apa segala macam decknya itu semua mood board udah langsung aku bikin. Betul. Jadi kalau misalkan aku butuh multitasking atau apapun ya langsung pakai di sini udah kumpul jadi dalam satu device. Apalagi bisa aku bawa kemana-mana. Wah, apalagi kan enak kadang-kadang kamu bilang tadi ini kan kamu gunakan untuk ngedit video. Nah, iya jadi emang menurut aku kalau ngedit tuh produksi konten wajib banget harus yang laptopnya itu high performance. Bah, setuju benar-benar. Kalau nggak susah kan. Iya. Oh iya benar, berarti butuh laptop yang high performance ya. Benar. Biar nggak lemot segala macam. Iya. Tapi aku tadi sempat lihat kamu tuh kayak swipe gitu itu lagi bersihin layar apa gimana? Bukan, jadi ini tuh touchscreen. Makanya yang aku suka banget, ini tuh responsif banget. Jadi aku tuh kalau misalnya mau ngedit, kan nggak perlu kayak harus pakai mouse lagi. Iya. Jadi aku udah bisa langsung pencet-pencet aja. Nanti misalnya butuh data footage yang mana dipindahin, di-cut, di timeline. Iya, udah langsung enak banget kan, langsung pakai tangan, enak pindah-pindahin. Terus kalau aku kayak mau research dari sosmed, aku scroll timeline, aku udah langsung nge-scroll aja pakai tangan. Ibaratnya jadi udah nggak perlu pakai keyboard lagi kan. Iya kayak mungkin kayak handphone tapi versi gede, jadi biar lebih jelas lagi ngeliatnya gitu kan. Editnya juga lebih enak ya. Iya. Terus apalagi nih yang mempermudah kamu dalam bekerja, dalam apa ya, kayak bikin konten atau mungkin ngerjain wedding dress? Nah, di sini tuh udah ada Intel Unison-nya. Jadi kalau misalkan aku nih butuh transfer data dari HP ke laptop atau sebaliknya laptop ke HP kan aku butuh pindah-pindahin mau ngupload kan. Itu gampang banget. Jadi sangat dipermudah. Kayak misalkan kamu habis nge-shoot apa pakai handphone gitu kan, ngeditnya di sini gitu dipindahin pilih-pilih ke data. Iya, difilter lagi, diseleksi, terus ngedit-ngedit udah gampang banget pindah-pindahinnya. Iya. Berarti kayak misalkan kamu udah kelar ngedit, mau pindah lagi ke handphone, mau diposting lewat handphone. Bisa juga iya, kan? bisa Karena juga. bisa sebaliknya ya? Benar. Jadi bisa gampang banget pindah-pindahinnya, transfer data itu. Penting sih itu, kalau nggak kan udah habis syuting terus nggak bisa langsung dipindahin kan juga percuma ya. Tuh, jadi pokoknya menurut aku nih kalau pakai Acer Swift 14 benar-benar maksimal banget untuk ngebantu bisnis aku sih. Bisnis dan juga pekerjaan kamu sebagai content creator ya? Bener. Tepuk tangan teman-teman. Berarti bisa dibilang Acer Swift 14 ini bisa swift up your business banget alias bikin lancar bisnis kamu ya, Christy ya? Bener. Iya. Bener banget. Apalagi kalau misalkan sebagai fashion designer kan laptop tuh kayaknya jadi salah satu statement wajib. juga. Oh iya benar-benar Ya fashion kan? statement juga kan kalau bawa kemana-mana. Betul, kita lihat juga kayak desainnya juga oke banget. Iya, ramping, terus elegan simple, ya. Bener elegan banget. Dan yang penting tadi bisa dibawanya lebih handy, ringan dan praktis. Betul. Dan nggak ribet karena teman-teman sekali lagi ya tadi kalau mungkin lo baru nonton di tengah-tengah nih, ya kan ini tasnya si siapa, Christy nih sekecil ini dan ini masuk. Ya, masuk ke dalam sini. Iya, gua aja nggak masuk situ. Iya, terus yang paling penting juga ya sebenarnya kalau misalnya buat kayak orang-orang yang fashion gitu, yang bener-bener pentingin looks banget, sebenarnya ini tuh menurut aku keren banget karena tampilannya tuh premium. Betul. Jadi dia meskipun sleek tapi tetap kayak powerful dan elegan. Ya. Jadi kalau misalnya kayak kita mau mix and match sama baju apapun, warna apapun tuh tetap keren banget bawa ini gitu. Iya, apalagi kalau ketemu klien kayak tetap keren ya. Tetap keren. Iya. Apa aku cocok pakai laptop ini? Cocok, keren juga. Ini kan bisa mix and match sama outfit apapun. Kayak gini sekarang juga keren banget bawa ini. Boleh pinjam 2 tahun nggak? Kelamaan ya? Sorry. Lama banget sih gitu. Nah, Christy, tadi kita udah ngomongin soal software. Udah pasti asli dong. Share design juga oke banget nih. Bener. Nah, tapi kalau soal performa gimana? Jangan sampai lagi ngerjain editan video lemot. Atau misalkan lagi ngeliatin pekerjaan lain jadi tiba-tiba datanya crash segala macam. Iya, nah sebenarnya dia tuh udah pakai 13 Gen Intel Core i7 prosesor. Oke. Dan juga udah tersertifikasi dengan Intel Evo Platform. Oke. Jadi kalau misalnya aku pengen pindah nih multitasking dari satu kerjaan ke kerjaan lain, itu cepet banget. Dan aman dia nggak akan ya? mungkin kayak nge-lag atau error atau nge-crash gitu. Misalnya kayak lagi ngedit atau sambil ngerjain script, mau bikin PPT atau nge-scroll timeline, semua bisa dibuka langsung. Bisa semuanya dikerjain ya, tanpa Bener. harus ngerjain satu dulu, Iya. terus akhirnya memperlambat pekerjaan kamu Bener. Karena tadi bisa membantu multitasking apa yang kamu Banyak lakukan. kerjaan. Banyak kerjaan. Iya. Nah, Christy, selama kamu berkarir sebagai fashion designer ini, sebenarnya klien itu
lebih banyak di mana? Di Jakarta kah? Atau mungkin di luar Jakarta? Atau mungkin di luar negeri ada juga? Nah, sebenarnya uniknya karena kan aku lewat konten. Jadi malahan tuh 80% klien aku tuh dari luar daerah dan dari luar negeri. Banyakan tuh yang kayak nggak bisa ketemu langsung justru. Oh jelas, kalau dari luar Jakarta susah kan ya? Bener. Nah, tapi makanya menurut aku tuh aman banget karena aku tuh jadi bisa gampang banget buat Zoom meeting atau kayak virtual meeting gitu sama klien-klien aku pakai Swift 14 ini. Oh oke. Emang karena dia udah ada webcam yang menurut aku jernih banget, kameranya tuh QHD dan ada noise cancellation-nya. Jadi benar-benar kalau misalnya aku kan tuh selalu ya kadang-kadang kalau sama klien meeting pasti butuh nunjukin bahan. Kalau dia detail banget, aku butuh kamera yang clear banget supaya dia bisa lihat tuh kayak gimana sih payet dan motifnya. Gitu. Lebih detail kayak bahan-bahannya gitu sama kadang-kadang bantu cara ngukur. Nah itu kan ada angka-angkanya. Jadi benar-benar kebantu banget gitu, termasuk noise cancellation ya kalau misalkan di saat itu di kantor ada yang lain juga lagi meeting, itu ya aman banget, tetap suara aku kedengeran jelas sama mereka. Ya kalau gitu suruh diam aja dianya, kamu terusin meetingnya, jadi dia pakai noise cancellation. Kecuali kalau misalkan meeting di DWP, nah itu bisa tuh kalau gitu ya, saking ada noise cancellation ya, lebih clear ya. Ya mungkin sih di DWP ya kan orang harus meeting ya sama klien DWP banget. Ya siapa tahu kan ada yang mepet-mepet kayak tadi deadline. Harus di deadline dimajuin karena mau dibawa ke Amerika ya malah tahu gitu kan. Kristi, ini yakin banget nih teman-teman yang lagi nonton pasti penasaran sejernih apa kameranya. Kameranya boleh ya, coba ya kita tunjukin ya. Ini yang selalu aku pakai nih. Jadi, nah ini nih kameranya kan dia jernih banget ya. Terus di sini tuh aku kasih tahu deh, dia tuh ada fitur juga, iya kan? Nah, yang pertama tuh yang suka aku pakai juga ini automatic framing. Jadi kalau misalnya kayak kita mau ngejelasin sesuatu, pasti kan kayak badan kita atau muka kita gerak-gerak kan, kalau ngukur atau apa. Tapi dia bisa ngikutin gerakan kita, kayak dia fokus ke objeknya. Tuh. Nah, ya ngikutin. Iya kan? Bisa buat ini nih, adu penalti nih. Wah ya kan, main bola virtual ya kan, siapa tahu bisa di sini. Nah, terus yang kedua ini juga sih menurut aku favorit aku juga kalau misalkan kayak belakang lagi rame ya, kita bisa pakai background effects. Jadi misalnya lagi kayak berantakan atau apa, aku butuh cepet-cepet. Ini kalau pakai ini dia fokusnya udah cuman kita aja. Ya memang bagus sih, backgroundnya berantakan ya. Iya. Ya emang di sini saya jadi backgroundnya ini berantakan. Jadi background. Iya, bagus banget ini ya. Kristi ini bridgingnya bagus banget ya dia. Oh nah, kayak gini, iya. Loh, udah di-blurin aja tadi. Kelihatan berantakan. Iya. Tapi nah itu banget iya jernih banget kan, makanya. Terus banyak fitur-fitur yang emang ngebantu aku banget kalau meeting-meeting sama klien tuh jadi fokus ke detail-detailnya. Betul. Berarti memang tadi Kristi bilang buat pekerjaan kamu sangat menunjang sekali, kayak nunjukin bahan, mungkin hasilnya kali ya. Iya. Kristi update itu dong, apa namanya pesanan gue nih gitu. Ini udah sampai sini nih, udah jadi ketahuan banget ya. Iya, benar. Bisa dilihat. Iya. Berarti ini memang sangat pas sekali ya. Acer Swift 14 ini buat kamu ya? Iya, cocok banget, praktis. Aku selalu bisa yang kerjaan mobile dan semua kebutuhan aku udah masuk semua ke sini. Keren, tepuk tangan dong buat Kristi dan juga Acer Swift 14. Iya. Nah kalau teman-teman nih yang lagi nonton podcast ini, misalkan punya ketertarikan Kristi mau jadi jadi seorang fashion designer, apa sih yang pertama harus mereka lakukan dan harus dijalanin? Sebenarnya pertama menurut aku emang penting butuh untuk kayak ada insight atau knowledge tentang basic dari fashion design. Jadi contohnya misalnya cara menjahit, terus cara bikin patternnya, atau kayak cara dia payet-payetnya. Nah sebenarnya menurut aku nggak perlu juga sekolah formal yang kayak sampai kuliah gitu. Jadi kuliah misalnya ngambil bidang yang lain tuh juga bisnis atau apa bisa. Karena menurut aku untuk kayak belajar basic ini kita bisa ngambil course aja. Gitu, dan course itu rata-rata apa yang aku pelajarin di kuliahan atau basic-basic yang ada di course itu juga kurang lebih sama. Nah supaya menurut aku tuh kita bisa belajar entah atau di kuliah atau yang lain, itu kita juga bisa belajar cara marketingnya. Karena kita kalau bisa bikin karya, nggak mungkin cuman punya karya bagus aja kan, tapi kita harus tahu bagaimana cara mempromosikan atau karya kita bisa dikenal oleh orang. Nah itu justru menurut aku salah satu yang crucial juga. Oke, itu penting buat dipelajarin juga ya, mungkin belajar dari sana ya. Betul. Oke. Nah, kalau memulai sebuah kamu kan memulai bisnis ini juga kan, pasti nggak mungkin smooth aja gitu, pasti ada up and down-nya. Nah, kalau lagi down itu apa yang biasa kamu lakukan supaya
bisa semangat lagi, bisa ngejalanin pekerjaan kamu dengan lancar lagi? Emang sebenarnya menurut aku kerjaan desain itu berhubungan banget sama mood. Ya. Jadi kayak kita tuh biasanya pasti ngerti kalau misalnya ada mood tertentu yang bikin kita tuh dapat banyak banget inspirasi, pasti kayak nggak bisa banget tuh diganggu. Ya. Kayak kalau perlu kayak nanti deh mundur dikit makannya, atau kayak mundurnya kayak pas jam tidurnya munduran. Ya. Jadi yang penting semua keluar gitu. Okay. Ada masanya juga nggak bisa keluar, mau dipaksa gimana pun nggak bisa. Ya. Mungkin lebih tepatnya kayak nyari tahu gimana cara kita ngebangun mood kita. Betul. Misalnya udah tahu nih caranya itu biasa kalau aku dengan nulis gitu, Ya. kayak aku bacain highlight punya klien-klien sebelumnya itu bisa ngebangun mood aku. Okay. Atau misalnya kayak nontonin video mereka yang dari interviewnya. Ya. Itu mungkin aku langsung biasa kebawa nih emosi aku dari kayak emosi mereka, terus habis itu kebangun moodnya. Jadi mungkin itu sih, kayak kita cari tahu gimana cara kita ngebangun mood kita untuk dapetin kreativitas itu. Oke, nah biasanya kadang-kadang nih mood kita bisa terpengaruh jadi nggak enak, jadi buruk gara-gara mungkin lagi ngerjain kerjaan, device-nya nggak mensupport. Misalkan tiba-tiba lemot segala macam, tapi dengan Acer Swift 14 nggak dong? Enggak, aman ini semuanya aman ya? banget. Ya. Wih, mantap. Nah, itu kalau tadi pekerjaan sebagai seorang fashion designer. Kalau yang pengen jadi content creator, apa nih? Ada ini nggak? Ada semangat atau mungkin kata-kata yang bisa Christy kasih buat teman-teman untuk memotivasi mereka bikin konten yang bagus? Atau at least menginspirasi orang-orang itu? Iya, jadi sebenarnya ini berlaku pada bidang apapun ya, nggak harus fashion gitu. Kayak misalnya contoh di F&B atau kayak makanan, kue gitu, kita bisa cari kayak creator-creator lain atau orang yang udah pernah bikin konten yang serupa di makanan, tapi mereka viral. Terus kalau misalnya memang kayak di fashion, cari konten fashion yang mereka viral. Atau kita cari creator yang dia udah terkenal banget dan berhasil. Atau mungkin misalnya di bidang lain kayak misalnya musician yang biasa suka nyanyi atau apa, pokoknya karya apapun yang kita lihat dia viral, itu sebenarnya kita bisa pelajarin. Kita lihat apa nih pattern yang bikin dia tuh viral, mungkin gaya bahasa berceritanya, atau mungkin kayak cara storytellingnya, atau mungkin bagaimana dia bisa memberikan visual yang bagus, atau mungkin kayak cara dia ngedit atau susunan cerita. Nah itu mungkin bisa dipelajari, yang akhirnya kita bisa tahu kayak gini toh pattern dari kayak satu konten supaya bisa viral. Jadi itu pasti banyak banget ngasih kita inspirasi. Kadang kita jadi tahu durasi tuh pendek aja, jangan panjang-panjang. Misalnya clickbaitnya itu mungkin bisa bikin yang kayak gini nih gitu. Terus klimaksnya tuh bisa naruh kayak cerita-cerita yang lebih emosional. Jadi ya itu sih beberapa kayak tips aku kalau biasa bikin konten. Aku bisa lihat dari punya orang dulu yang lagi viral, aku pelajari pasti ada patternnya yang bikin kita paham, kenapa sih konten ini viral. Kita bisa ikutin, jadi benchmark lah ibaratnya. Wah, terima kasih Christy sudah memberikan kita tips yang baik untuk menjadi fashion designer dan juga jadi content creator. Thank you juga lo udah invite aku, Kak Adit. Aku senang banget loh Christy. Dan mungkin buat teman-teman yang nonton di rumah pengen senang juga, karena gue mau kasih berita baik buat lo yang minat beli Acer Swift 14, lo bisa dapetin voucher berupa diskon 10% maksimal Rp1.000.000 untuk setiap varian Intel Core i7 prosesor. Makanya buruan beli sekarang juga dan cek vouchernya di sini. Atau di sini. Terima kasih Christy Basil. Thank you, Kak. Sekali lagi kita salaman, sampai ketemu lagi ya. Happy banget aku bisa sharing. Aku juga senang banget kalau bisa mampir ke Gen Swift, bisa kasih banyak insight buat teman-teman yang lagi nonton di rumah. Dan teman-teman yang lagi nonton juga jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube-nya Acer Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi. Bye!